Bapa, biar hari ini kami mendapat pencerahan lebih lagi, karena misteri Engkau yang ada dalam firman-Mu luar biasa, harus kami mendapat penerangan, mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Kami adalah manusia yang terbatas tanpa Roh-Mu, karena itu biar Roh-Mu mengambil alih, memberikan hikmat, dan mengurapi kami. Biar apa yang tersembunyi dari firman-Mu bisa Engkau sampaikan, Kau bukakan malam ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, selamat malam. Hari ini saya mau ada review sedikit. Karena minggu lalu, saudara, ada beberapa yang ngomong sama saya, Pak, pembahasan yang kemarin agak bingung ya, karena ceritanya maju mundur. Itu yang ada di dalam kisah wanita dengan mahkota 12 bintang dan naga. Ya, karena saya ngambil secara urutan dari Alkitab. Dan saya sadari waktu saya jelasin, bingung ini kok mundur. Nanti saya ngomong di sini, nanti maju lagi, nanti balik lagi. Jadi nggak dapat gambaran yang jelas. Karena itu kita akan sedikit mengulang khusus untuk yang wanita memakai mahkota 12 bintang dan naga. Baik, saya sudah masukkan di dalam grup. Nah, saudara, ini adalah gambaran tentang wanita yang memakai mahkota 12 bintang dan naga. Saya sekarang acak-acak ya, jadi saya ngambil dari Alkitab, tidak berurutan dari Alkitab, tapi berurutannya secara kronologis. Nangkap gak saudara? Yang flashback saya duluin. Ya, terus yang forward nanti di belakangin. Jadi urutan ayatnya akan sangat berubah. Tapi di gambaran saudara jadi jelas, oh ini mulanya, ini tengahnya, ini akhirnya. Nangkep ya? Karena kemarin saya ngikutin Alkitab jadi bingung saudara. Maju mundur. Ini gimana sih ceritanya? Saya jadi mabuk Pak. Ya. Baik, saya akan mulai, kita review. Nah, saudara ini pasti dimulai dari kejatuhan iblis dulu. Karena iblis dengan Israel duluan mana? Duluan iblis, dia jatuh ke bumi, ya, dia merusak dunia, kemudian Tuhan pulihkan, dan pada saat itu, ya, setelah dalam sejarah kita lihat Abraham dan sebagainya menurunkan keturunan yaitu Israel, ya. Jadi bermula dari kejatuhan iblis. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Pembuangan iblis yang pertama kali. Oke, ini pembuangan iblis kloter pertama ketika dia sombong dan ingin menyerupai Allah, ingin meninggikan diri lebih dari Allah. Saudara bisa cek nanti di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, kemudian Yehezkiel 28 ayat 16 sampai 17. Coba perhatikan dengan jelas, kita tidak percaya Allah menciptakan iblis. Setuju? Allah tidak pernah bikin iblis, buat apa? Yang ada dia ciptakan malaikat. Dan di antara malaikat itu ada yang tertinggi, ya. Saya tidak tahu sebutan aslinya seperti apa, tapi di dalam kitab Yesaya, dalam bahasa Inggris, dan juga dalam bahasa Ibrani dikatakan, itu Lucifer. Ya, Lucifer. Jadi dia malaikat yang jatuh karena dosa. Karena dia jatuh karena dosa, dia menjadi iblis. Jadi Tuhan gak pernah ciptain iblis buat mencobai saudara, emangnya iseng amat gitu loh. Saudara punya anak, kita panggil ngupahin orang, kerjain anak saya, biar dia salah, biar berdosa. Itu bapak yang kejam itu. Jadi dalam konteks kekristenan tidak ada seperti itu. Nangkep ya, ini pembuangan kloter pertama. Next, ya kita akan masuk bagaimana kemudian ada keturunan dari bangsa Israel, silakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya.
Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Baik. Nah, jadi di sini saudara, ini bukan lambang gereja, ini Israel. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini dari mimpi Yusuf. Di dalam kitab Kejadian ada peristiwa yang sama tentang penglihatan seperti ini. Jadi saudara jangan salah ya. Nah, ini adalah Israel sedang mengandung. Mengandung siapa? Israel ada salah satu hal terpenting adalah dia harus melahirkan Yesus Kristus. Tanpa ada bangsa Israel tidak ada Yesus Kristus. Karena itu iblis berusaha sepanjang zaman menghancurkan orang Israel. Jelas itu, ya. Terus Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. ya, jadi dia melahirkan anak yaitu Yesus. Sejak zaman pada saat Yesus akan lahir, saudara, sudah ada usaha untuk membunuh Yesus. Dilakukan oleh raja siapa? Herodes. Dia membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Kenapa? Karena itu hasil perhitungan dari orang Majus yang datang ke Yerusalem memberitahu ada raja yang lahir, yaitu raja Yahudi yang seorang Mesias. Kemudian Raja Herodes membantai anak-anak. Tujuannya supaya Yesus binasa. Dia pakai tangan Herodes. Lanjut. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, itu adalah penggambaran jelas sekali Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus lahir untuk menjadi raja. Tangkap dulu kalimat ini, bukan bikin agama Kristen. Gak ada urusan dengan agama Yesus lahir. Tidak ada urusan sama sekali dengan agama. Cuma dia paling ditentang oleh orang beragama. Kenapa? Karena semua nubuatan tentang Yesus adanya di kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab agama. Ya kan? Tapi dia gak ada urusan. Dia ingin mendirikan kerajaan. Dia bukan ingin mendirikan agama. Makanya dia akan memerintah dengan gada besi. Tapi waktu itu dia harus mati menebus dosa kita. Dan setelah itu dia diangkat ke sorga, ke tahta Allah. Udah ya, nangkep ini ya, oke lanjut. Nah sekarang pembuangan iblis yang kedua. Ya silakan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nah ini kloter kedua pembuangan iblis. Yang pertama tadi sudah itu dibuang Tuhan langsung. Yang kedua ini iblis kenapa dibuang lagi? Karena ada tempat dia untuk mendakwa kita siang dan malam di dalam kerajaan sorga. Nah waktu yang kedua ini dia dibuangnya karena peperangan, diusir sama siapa? Mikael dan pasukannya. Jadi ini kloter kedua tanpa penjelasan seperti yang saya sampaikan. Ini saudara akan bingung. Dan di sini kenapa saya bilang kedua? Karena di sini dia sudah menyesatkan seluruh dunia. Berarti sudah bergerak di bumi, yang tadi belum. Oke, nah ada bukti lain. Next. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, cukup. Di situ jelas bahwa dia sudah mendakwa kita siang dan malam. Jadi di sorga ada pengadilan terus. Di situ ada siapa? Kita sebagai terdakwa. Kitanya nggak hadir, tetapi didakwa terus. Tuh, Bapak, lihat si Filipus kelakuannya kayak begitu. Hukum dong. Dia melanggar firman-Mu dong. Ini harus dihukum. Nah, dia adalah pendakwa. Kalau di dalam pengadilan, saudara akan melihat ada kursi terdakwa, ada kursi pembela, ya, ada kursi jaksa penuntut umum, si
pendakwa dan ada kursi hakim. Posisi kita di sana, walaupun kita nggak hadir, kita ada di dunia, seperti kisah Ayub, saudara. Dia ada di bumi tapi didakwa sama siapa? Iblis. Ketika Tuhan ngomong tentang Ayub, langsung dia dakwa. Iya, dia begini karena Tuhan lindungi. Coba cabut semua perlindungan, dia pasti bersalah. Hukum, dia harus dihukum, dia nggak benar. Nah itu saudara, Yesus di sana sebagai pembela kita. Ada dalam kitab Roma, dia adalah pembela kita. Ya, jadi ada terdakwa, ada pembela, ada si iblis yang mendakwa, dan ada hakim yang menentukan. Amin. Karena itu siang malam kita didakwa loh saudara. Ya, kita harus hidup benar. Kenapa? Karena kita terus-menerus didakwa. Oke? Nah, itu dari ayat yang ke-10. Siang malam di hadapan Allah dia mendakwa. Berarti di dalam kerajaan surga. Lanjut. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ketika kita didakwa, ketika kita di bumi, ketika kita mengalami kehidupan, ada banyak pencobaan, ada banyak ujian, ada banyak proses, dan iblis di situ ada di belakang semua itu, saudara, maka saudara bisa menang. Amin. Kalau menggunakan kuasa darah anak domba. Jadi kita harus mengingat bahwa kita ada bukan karena kehebatan kita berhasil bukan karena pintar kita, semua karena pengorbanan Kristus Yesus. Amin. Kita harus selalu ingat itu. Kita minta proteksi darah Yesus, anak kita yang ada di manapun berada, proteksi. Jangan dengan kekuatan kita pantau tiap hari, kita beli drone yang jaraknya sekian ribu kilometer kalau kita awasi, nggak bisa saudara. Kita pakai kuasa darah Yesus dan perkataan kesaksian mereka. Kita bisa mengalahkan iblis karena perkataan iblis adalah kebohongan yang bisa membuat kebohongan itu hancur hanya kebenaran. Amin. Dan kesaksian kita akan firman adalah kebenaran. Ya, kemarin bagus tuh firman Tuhan sampaikan. Jadi tipuan-tipuan hoax yang dibikin sama iblis itu bisa dipatahkan dengan firman, saudara. Jadi apapun pengaruh iblis dalam hidup saudara, saudara harus kembali melihat apa kata Alkitab, jangan ikutin apa kata dunia. Ya, yang terakhir, mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Kalau kita sayang nyawa kita, saudara, sudah pasti kita akan kalah. Saya mau kasih bukti. Ketika nanti zaman antikris datang, semua orang belanja harus pakai barcode. Dan semua uang kita mungkin tidak bisa ditarik ya, karena kita belum pakai barcode, saudara. Saudara akan ditawari pakai barcode ya, supaya bisa belanja. Bahkan antikris akan kasih mungkin ya, nanti saldo dan sebagainya. Kalau saudara sayang nyawa, saudara akan ya udahlah, daripada kelaparan, betul nggak? Tapi waktu saudara kenakan itu, saudara sudah melawan Tuhan. Ada ayatnya, saudara sudah menjadi penyembah dari setan. Yang kedua, kalau tadi tawaran yang bagus. Yang kedua, aniaya. Kalau saudara menyayangkan nyawa saudara, dicabutlah kuku saudara 5. Itu nikmat luar biasa. Saudara akan, ya udah, stop, saya tinggalkan Yesus. Kita sayang nyawa kita, pasti kalah, betul nggak? Tapi orang yang tidak menyayangkan nyawa, diapain saja, dia akan tetap bertahan. Mau dikasih uang, mau dikasih kenikmatan, mau dikasih aniaya. Makanya ini jadi kunci. Yang pertama apa? Kuasa darah Yesus. Yang kedua, kesaksian kita. Yang ketiga adalah kita tidak boleh menyayangi nyawa kita, amin. Kalau tiba zaman antikris, saudara harus bertahan sampai akhir. Mudah-mudahan diangkat, amin. Itu harapan kita. Tapi kalau enggak, ya kita harus bertahan. Ayat berikutnya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah ini,
Sorga bersuka cita, kenapa? Biang keroknya udah nggak ada lagi. Yang bikin rese itu udah nggak ada. Sekarang yang di bumi yang menderita. Nah ini kan yang nggak enak. Biang kerok udah bersuka cita, sorga berpesta. Yang di bumi ya rasakan ini penderitaan. Ya, seperti ini saudara, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Emang kedatangan dia ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Selalu, dimanapun dia. Jahatnya iblis itu. Dan dia tahu waktunya sudah singkat. Ingat loh, ini berapa tahun lalu ditulis ayat ini. 2000 tahun lalu udah dibilang singkat. Kalau 2000 tahun lalu dibilang singkat, sekarang apa? Wah, mepet. Ya, jadi jangan ngomong singkat, dulu aja disebut singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini memberikan pengertian pada kita bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir kepada umat kesayangannya. Amin. Saudara boleh pegang ini. Mau Israel sejahat apapun, Tuhan tetap mengasihi. Tidak pernah Tuhan membuang Israel sama sekali. Buktinya apa? Di final decision, di final war, di hari-hari terakhir, peperangan terakhir, Allah tetap bela Israel. Kalau saudara jadi Allah, dibela nggak kira-kira? Hah? Kalau saya jadi Allah nggak saya bela, rasain loh. Ribuan tahun gue dikhianati terus, sekarang rasain, pasti begitu. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Kesetiaannya itu benar-benar full. Ketika dia bilang aku mengasihimu, semua konsekuensi dia harus terima. Dan dia tidak pernah menolak kekasihnya ini. Saya udah baca di kitab Hosea, di kitab Yeremia, di kitab Yeskel, betapa Tuhan sangat disakiti. Dan Tuhan kecewa berat, tapi dia bilang begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan itu ayat saudara. Sejahat ini, sejahat, pokoknya dikasih di akhir zaman nanti pemberontakan Israel itu maksimum saudara. Udah mentok. Kalau kayak naik mobil tuh 300 km meteran ininya, KM-nya, dia mentok gitu. Tapi Tuhan tetap bela. Lihat, dia memberikan perlindungan kepada Israel 3,5 tahun. Diulang lagi, next. Ya, ayat ini sampai 2 kali. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, sama 3,5 tahun. Jadi di sini saya sangat terharu melihat kasih Allah kepada Israel tanpa batas, agape. Ini harus menjadi tolok ukur kita untuk mengasihi. Keluarga nomor 1, apakah engkau bisa mengasihi istrimu yang terus-terusan menyakitimu, ataukah istrimu bisa mengasihimu yang terus-menerus ya menyakiti dia. Kita mudah sekali keluar dari kasih setia oleh karena kondisi. Kalau Tuhan unconditional love, cinta tanpa kondisi apapun dia bisa terima, tetap mengasihi Tuhan. Satu kali saya protes, kemarin kan saya protes ya, saya naik banding kata saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya naik banding. Kenapa engkau mengasihi Israel terus-terusan? Sedangkan yang merusak dunia ini adalah bangsa ini kan. Di belakang semua secret society ya, di semua perkumpulan rahasia, keuangan, pemerintahan, agama itu ada orang Yahudi. Bahkan di belakang komunis ada orang Yahudi sudah.
Dia benar-benar merasuk ke semua sistem. Nanti ada pembahasan khusus. Tapi kenapa begitu di akhir zaman engkau tetap bela? Dan di situ Tuhan memberi jawaban. Saya bersyukur Tuhan sering memberikan jawaban tanpa saya sadar, entah lewat tontonan, entah lewat apa yang saya baca, entah lewat tiba-tiba pikiran saya muncul, sebuah ide yang tidak saya pikirkan. Jadi jawabannya begini, semua orang anak Tuhan itu pasti diuji. Diuji ya. Kalau saudara bilang aku percaya Yesus, itu pasti diuji. Betul nggak? Kalau nggak diuji, saudara bukan anak Tuhan. Pasti diuji. Ketika when I say I love you, saudara akan diuji. Nggak usah susah deh, Adam Hawa deh. Diuji nggak? Ini baru nongol 2 aja manusia udah diuji loh. Lu tetap mau ikut gua atau ikut iblis? Saudara, ketika saudara terima Yesus, di situ saudara udah pasti masuk ujian. Saudara akan diuji imanmu, engkau akan diuji kasihmu, engkau akan diuji kesetiaanmu, dan sebagainya, amin. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan juga diuji. Ketika dia bilang I love you, ketika dia bilang aku setia, ketika dia bilang aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku, maka alat uji Tuhan yang paling hebat namanya bangsa Israel. Dan Tuhan lulus sampai akhir. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau yang uji orang Jawa, aduh gampang. Orang Jawa gampang manut. Nurut, tunduk ya. Tapi kalau orang Israel, itu saya nggak tahu loh, nggak pernah dia tunduk pasrah total gitu, selalu berkhianat. Karena ini alat uji Tuhan yang paling hebat. Ketika orang tanya kasih kepada Yesus, kepada Allah, dia bisa buktikan siapa yang bisa uji saya, siapa yang paling hebat uji saya pasti lulus. Dan alat uji terhebat adalah bangsa Israel yang udah bunuh anaknya. Jadi saudara jangan ragu akan kasih Kristus. Tidak ada kasih sehebat dia. Tidak ada kesetiaan sehebat dia. Amin. Next. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya, itu penggambaran tentang usaha iblis membinasakan bangsa Yahudi. Sudah terjadi berulang-ulang. Kalau saudara baca sejarah, saya pernah kemarin sampaikan secara singkat, ketika Allah menjanjikan Mesias lewat Hawa, maka terjadi pembunuhan pertama. Ada Kain dan Habil, manusia baru berapa orang? 4. Tapi waktu itu 1/4 dunia dibunuh. Siapa dibunuh? Habel. Dibunuh oleh siapa? Kain. Itu 1/4 dunia loh, manusia baru 4. Kenapa? Karena dari dia akan lahir garis keturunan. Tapi ketika dia mati, Tuhan menggantikan dengan anak yang lain, Set. Dan keturunannya itu saudara terus-menerus ingin dibinasakan oleh si iblis. Saudara baca sepanjang sejarah, berapa kali bangsa Israel akan dimusnahkan. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah ketika Ratu Esther, saudara tahu? Pernah baca? Bagaimana orang Israel akan dibinasakan oleh Haman. Dan di situ pergumulan besar terjadi. Di satu bangsa yang menguasai dunia waktu itu, Raja Ahasiweros ya. Ya. Dia akan membunuh semua orang Israel karena tekanan dari Haman. Tapi akhirnya mendapat pembebasan karena Ratu Esther berdoa, puasa, dan memberanikan diri menghadap raja sekalipun resiko mati. Sehingga dijadikan satu peristiwa penting kemerdekaan bangsa Israel dari hukuman mati waktu itu. Kemudian bangsa-bangsa lain datang, Asyur, Babel, dibuanglah, ya kan? Bangsa Israel ingin dibantai, dibinasakan. Itu berulang kali sampai zaman Romawi tahun 70, itu pemberontakan Israel berkali-kali. Akhirnya satu raja udah nggak tahan lagi, dibantai habis, sisanya dibuang.
Tahun 70 dan bait Allah diruntuhkan sama sekali. Tersebar di seluruh dunia. Oke? Dan tahun 1945, 40 sampai 45 dibantai lagi oleh siapa? Hitler, oleh Nazi Hitler. Berapa juta orang mati? 6 juta. Korban total yang mati seluruh perang dunia ketiga ada 50 juta. Tapi bangsa Yahudi itu 6 juta. Bangsa Yahudi nggak banyak kayak Indonesia. Mati 6 juta, ya cincai lah gitu kan. Kita 176 juta kalau nggak salah. 200 ya? 276 juta kalau nggak salah. Mati 6 juta mah. Sekarang 300 Bu. Wih, cepat kali kita beranak ini. Bangsa Jepang kekurangan orang, kita kelebihan nih. 300 lah kurang lebih. Kalau orang Yahudi sampai sekarang ini jumlahnya kalau nggak salah cuma 11 juta loh. Kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar yang dibinasakan, tetapi selalu ada pertolongan siapa? Tuhan. Anak perjanjian. Saudara dan saya tidak akan binasa kalau Tuhan jaga. Satu lembar rambut pun kalau Tuhan nggak izinkan jatuh. Perlindungannya, kesetiaannya kekal. Yang terakhir ini kurang enak, silakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Ini saya juga bingung ya, tapi ya sudahlah. Jadi karena Israel dilindungi, dia cari keturunan lain yang punya kesaksian Yesus dan menuruti firman Tuhan. Siapa itu? Yesus. Tapi nggak apa-apa ya, oke? Jangan takut ya. Kita kan punya golok toliong to, golok membunuh naga, yaitu firman Tuhan. Amin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu sama Tuhan. Semua rancangannya kita percaya.